pada umumnya, yaitu menceritakan tentang amanah yang dia miliki, amanah yang dia dititipi amanah, manusia yang dititipi amanah kepada dirinya, tentang sebuah amanah, entah itu amanah harta atau amanah apa, saya juga sebenarnya kurang memahami. Mereka datang ke sini menjelaskan, memastikan bahwasanya amanah ini ada dan harus seperti apa gitu. Dan itu kadang membuat kami sebuah pertanyaan. Sebenarnya amanah itu harus ditunjukkan kepada siapa? Siapa yang memegang itu semua sebenarnya? Apakah itu memang ada pewarisnya, atau memang itu memang diberikan kepada setiap orang yang ininya? Ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Kalam Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua para sahabat jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selalu sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Sulami, dan insyaallah kita akan melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi, berdialog dengan bangsa gaib. Kali ini terkait salah satu peristiwa atau kejadian yang kemarin kita alami ya. Sebenarnya sih kejadian ini nggak baru sekali atau dua kali ya, sudah sering ya, sudah beberapa kali kita kedatangan orang-orang yang istilahnya memiliki keanehan-keanehan tersendiri, mungkin beda dengan yang lainnya, orang pada umumnya. Kemarin kita kedatangan salah satu sosok perempuan, ibu-ibu, terkait itu kedatangan beliau, iya, dari spiritualnya luar biasa. Karena ada sebuah pengakuan terkait keistimewaan yang ada pada beliau, kisah perjalanan beliau. Ini menjadi sebuah pertanyaan juga kepada kami, karena ada hubungannya dengan amanah gitu ya. Sebenarnya amanah itu kan banyak, dan semua manusia itu mengemban amanah dan mempunyai amanah gitu. Lah amanah yang di sini itu mungkin berbeda dengan pengertian yang ada gitu. Amanah kita memiliki keluarga itu juga sebagian amanah gitu kan. Iya, anak, istri itu kan amanah juga, amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
harta juga amanah gitu. Nah ini karena yang dulu kita kedatangan seseorang dan kemarin kita kedatangan seseorang terkait amanah ini, kalau dulu sudah ada sertifikat segala macam gitu, sudah banyak yang seperti itu. Iya, tidak satu dua saja, sudah datang ke sini untuk menjelaskan tentang amanah. Ini bukti-buktinya ada, surat-surat, sertifikat segala macam. Lah itu walau saya juga tidak. Sudah kayak itu. Iya, sudah nggak, maksudnya ya karena semoga apa yang sedulur semua alami, entah itu amanah, entah itu apa segala macam, itu bisa direnungkan, dipikirkan sehingga dia bisa mengambil keputusan yang bijaksana agar tidak tersesat dan menyesatkan. Bahayanya lagi dia meyakini apa yang dia punya dia amanahkan oleh kayangan atau dia amanahkan oleh para dewa itu untuk seperti ini lah. Ini kan harus berhati-hati, ada hubungannya dengan hal gaib yang tidak terlihat. Ini harus berhati-hati karena kalau menyesatkan untuk dirinya sendiri tidak masalah, itu resikonya dia. Tapi kalau sudah sesat tapi mengajak orang, menyesatkan banyak orang, lah ini yang bahaya. Nah ini untuk video kali ini saya akan mencoba berdialog dengan gaib yang mengetahui tentang amanah dan atau yang dibilang dengan sebuah titipan, ada yang intinya amanah yang diberikan kepada manusia terkait salah satu sebuah sosok ya, yang akan diamanahi di akhir zaman ini, karena banyak yang datang dan mengaku sebagai pemegang kunci amanah segala macam. Nah ini akan kita coba ungkap dari sudut pandang gaibnya. Untuk sedulur pada masa jagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Rani udah siap? Insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi atini mahfadataka wa ma'rifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami sang yang nurjangan nirwana pada saya dan semua keluarga saya semua terbenteng. Tidak ada efek dari media sosial, termasuk orang-orang yang ada di sini semua terbenteng. Hanya energi yang sabar yang bisa masuk itu. Jika ada jin fasik iblis sengaja yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya terbentang. Jika memaksa masuk otomatis karena cerita untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ruangan yang terbenteng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin guru sang yang nur cahaya yang nirwana, saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya yang nirwana, yang bisa menjelaskan tentang amanah yang sebenar-benarnya amanah yang dititipkan oleh manusia, entah itu amanah dari harta gaib ataupun amanah kehidupan, yang bisa menjelaskan tentang itu hakikat dari amanah. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh Madiato yang diizinkan oleh sang yang nur cahaya nirwana. Persifatannya semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sebelumnya, seperti terburu-buru saya tidak tahu Anda sudah sampai di sini. Mohon maaf sebelumnya. Kalau boleh tahu, siapa yang diizinkan hadir di saat ini? Salah satu penjaga yang
Paduka, Paduka Raja, penguasa segala alam. Siapa? Yang lebih dikenal di alam khayalan ataupun di alam selain manusia. Itulah kedudukan beliau yang menaklukkan kami sebelumnya dan ditugaskan sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana untuk menjaga segala sesuatunya, untuk menyampaikan kepada penggantinya beliau. Kalau boleh tahu, apa beliau itu seorang nabi yang menaklukkan Anda dahulunya? Iya, Oh, jangan seorang Nabi nabi Sulaiman. biasa dikenal di umat Islam. Bangsa kami Ah, beda dengan panggilannya. oh, memiliki nama yang lebih dari satu berarti. Memiliki nama bahkan sangat banyak sesuai dengan masa dan zamannya. Bagaimana dulu sebelum datangnya Islam akan dikenal dengan segala macam nama dan panggilan. Iya. Ada yang bisa diucapkan sebagai Sang Yang Agung. Iya, iya, iya. Bagaimana dengan zaman manusia itu? Sang Yang Aku, Sang Yang Widi, itu Iya. julukan atau nama panggilan para dewa. Itu julukan dari masa ke masa Iya. umat manusia. Dan nama itu terjadi adanya sebelum Islam. Sebelum Islam. Oh, iya. Subhanallah ya. Berarti Anda sudah umur Anda sudah lama sekali ya? Sudah lumayan lama. Aduh, lumayan ya. Berarti masih ada yang lebih lama lagi. Masih ada salah satu ketua kami Iya. yang menugaskan kami untuk menjaga amanah itu. Masih ada. Oh, subhanallah, iya. Itu yang biasa disembah-sembah manusia. Disembah-sembah manusia. Iya. Yang disebut sebagai siapa? Sang Yang Agung. Yang dianggap sebagai dewa Iya. di zaman itu. Masih jauh sebelum adanya agama. Masih zamannya para dewa. Para dewa. Iya. Kayak saya ini manusia yang dilahirkan baru kemarin, jadi tidak mengalami tentang zamannya para dewa, hanya mendengarkan sebuah cerita, dongeng, pewayangan. Saya hanya sebatas itu saja. Kalau ingin mengetahui itu, ya bisa. Kalian semua akan mempunyai keilmuan Oh, kembali ke masa lalu. yang bisa kembali ataupun melihat ke situ. Astaga. Iya, Allahu Akbar. Hanya saja kadang memang jasad kalian yang belum mampu Iya. untuk meninggalkan segala sesuatu. Karena sesungguhnya
sama saja dengan bangsa kami. Bagaimana kami bisa kemana-mana, bisa lepas dari jasad kami. Iya. Begitu juga yang masih kalian ikuti selama ini. Iya. Kadang ya semuanya keilmuan, dan keilmuan yang bermanfaat bagi umat manusia itu yang utamanya ilmu. Keilmuannya tinggi sekali tapi tidak bermanfaat untuk umat manusia, itu sama saja. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas kisah Anda, sangat luar biasa. Saya kira berarti umur Anda sudah ribuan tahun sampai sekarang. Alhamdulillah. Dan Anda sudah disempurnakan dan diislamkan oleh Sudah. Iya, alhamdulillah. Ya, mungkin kita sama-sama orang yang beruntung. Maksudnya kami lah. Anda kan nggak kelihatan gaib. Saya masih wujud, masih hidup di dunia ini, masih terjebak di ruang lingkup dunia yang fana ini. Bagi manusia yang tidak mengetahui tentang yang gaib, Iya. dia akan menyebutkan kalau saya lah manusia yang beruntung selain manusia yang lain. Kalau bagi kami segala sesuatu sudah ada tataannya, sudah ada tanda-tandanya, dan sudah ditugaskan. Jadi bukan suatu yang bikin kamu itu menjadi manusia ataupun seperti kalian yang mengakui salah satu manusia yang beruntung di antara yang lain. Karena kalian belum bisa melihat yang sesungguhnya. Iya, kami masih dalam pembelajaran, proses menata hati, menempa diri kita secara jasmani dan rohani. Ya, banyak sekali godaannya. Tapi alhamdulillah dengan adanya seperti ini kadang membuat motivasi kami menjadi semangat lagi. Dengan berdialog dengan bangsa Anda, menceritakan zaman dahulu, kisahnya zaman dulu, kami termotivasi lagi. Alhamdulillah, sedikit banyaknya ada hikmah yang bisa kami petik dengan pertemuan ini ataupun dari yang dahulu-dahulu. Ini Mbak, saya memanggilnya apa ya? Silakan mau manggil siapa? Eyang boleh. Sebetulnya anak ini pun masih bingung dengan siapa saya. Yang ada di jasadnya, karena pengetahuannya belum sampai di situ. Saya bukan golongan jin dan bukan golongan manusia. Iya. Mungkin saya memanggilnya Eyang saja ya. Silakan. Sebagai bentuk penghormatan bahwasanya Anda Eyang udah sosok sesepuh yang paling tutu. Ini Eyang. Mungkin di zaman saat ini banyak orang, kami kedatangan orang-orang yang istilahnya mungkin kisah kehidupannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya, yaitu menceritakan tentang amanah yang dia miliki, amanah yang dia dititipi amanah, manusia yang dititipi amanah kepada dirinya tentang sebuah amanah, entah itu amanah harta atau amanah apa, saya juga sebenarnya kurang memahami. Mereka datang ke sini menjelaskan, memastikan bahwasanya amanah ini ada dan harus seperti apa gitu. Dan itu kadang membuat kami sebuah pertanyaan. Sebenarnya amanah itu harus ditunjukkan kepada siapa? Siapa yang memegang itu semua sebenarnya? Apakah itu memang ada pewarisnya atau memang itu memang diberikan kepada setiap orang yang ininya gitu.
dititipkan amanah, dianya juga masih bingung mau bagaimana, apakah Iya. itu amanah. Oh iya. Kalau Dia- memang itu amanah, tidak akan membingungkan manusianya. Oh iya. Dia datang ke sini ya, memastikan berarti masih bingung ya. Dia memiliki surat sertifikat segala macam. Apakah seperti itu prosesnya? Kalau dia masih bingung, bukan amanah. Oh, Tidak ada namanya amanah tugas yang dilimpahkan kepada setiap manusia yang membuatnya bingung. Kalau memang sudah menjadi bagian dia, itu hanya rekayasa bangsa-bangsa iblis, bangsa-bangsa yang lain untuk menipu manusia supaya bisa dan mengaku-ngaku mempunyai amanah segala macam untuk menyesatkan siapapun yang mengaku memiliki amanah. Kalau iblis yang sudah berkecimpung di situ berarti tujuannya sudah jauh daripada Tuhan. Ya jelas untuk menyesatkan manusia. Astagfirullahaladzim. Kan sudah jelas tugasnya itu dan diizinkan untuk menyesatkan manusia. Kalau memang manusia-manusia yang memang menanggung atau memikul sebuah amanah, kalian akan mengetahuinya bagaimana dengan manusia itu datangnya dan bagaimana dengan sikap manusia itu. Karena semua yang menanggung ataupun yang memikul amanah itu ada ikatan tersebut, sudah saling mengenal di alam sebelumnya. Kalau hanya mengaku saja ya silahkan, Iya, hanya mengaku saja silahkan. boleh untuk siapa saja untuk mengaku. Iya, tidak ada hukuman pasal Tidak kalau ada. mengaku ya. Iya. Kecuali hanya untuk menyesatkan diri mereka masing-masing. Tapi mereka ini mengalami hal-hal yang di luar nalar manusia pada umumnya. Ya, seperti dia masuk ke sebuah gua bersama ini sosok-sosok kayak Pak Karno, sampai ke Nabi Khidir bertemu dengan ya seperti itu. Dia mengalami itu, di dalamnya ada benda harta amanah yang dia maksud. Itu apa bisa dikamuflase oleh bangsa iblis? Ya bisa. Ya kenapa tidak bisa? Apa sih bedanya bangsa iblis dengan bangsa manusia? Apa ya bedanya? Ya mungkin iblis, manusia masih hidup. Manusia dihidup di alam nyata, iblis gaib. Apa bagaimana itu saya nggak paham itu. Yang membedakannya kan hanya ketakwaannya dan patuh kepada Tuhan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya bodohnya saya ya. Iya. Selain itu, siapa yang lebih unggul? Kalau bukan bangsa iblis, Lebih unggul. Maksudnya unggul dalam hal apa? dalam segi hal apapun, Termasuk keilmuan? untuk menyesatkan manusia, dan memang sudah diizinkan. Iya. Iblis mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan anak cucu Adam. Sudah jelas usia kalian manusia itu sampai berapa dibandingkan bangsa iblis. Oh iya, iblis sudah ribuan dari zaman Nabi Adam, sebelum Nabi Adam iblis. Makanya saya katakan lebih unggul
siapa Iya, manusia, sosok siapapun itu sangat mudah. Kenapa tidak bisa? Ya bisa. Wong manusianya mau mengikuti. terjerat oleh permainan mereka di budaya mereka ya. Ya iya, ya sudah jelas. Yang bahayanya itu mengajak manusia yang lain. Ya, itu tanggungan masing-masing. Iya sih, tanggungan masing-masing. Aduh. Apalagi yang mengaku amanah, memikul amanah. Kalau kebingungan dengan kehidupannya itu jelas bukan amanahnya. Kalau masih kebingungan. Kebingungan dengan hidupnya, membawa-bawa tentang amanah, dibawakan ke hatinya supaya bisa mendapatkan yang lebih, dihubung-hubungkan ke situ. Kalau memang dia yang menjaga amanah, kenapa masih bingung? Kalau sudah diamanai otomatis sudah tahu ya Karena tugasnya amanah ya. dan tugas itu langsung Iya. dari Tuhan dan dari segala macam keturunan di zaman dahulu. Banyak titisan-titisannya, bukan kebingungan. Bukan malah bingung ya. Gimana mau menjaga amanah kalau dengan hidupnya saja masih bingung? Iya, astagfirullahaladzim. Bagaimana manusia itu bisa memimpin yang lainnya kalau dengan Tuhannya saja dia masih bingung mesti bagaimana? Apakah itu yang dinamakan mempunyai amanah, titipan? Cuma kan yang namanya juga manusia, kalau sudah dibutakan dengan hal-hal yang dianggapnya menyenangkan hatinya, maka dia akan nyaman dengan keadaan itu. Walaupun diingatkan dengan manusia lain tidak akan bisa ataupun sulit. Karena merasa nyaman, merasa benar. Merasa nyaman dengan keadaannya. Apalagi kalau sudah diikuti dari masa kecil hidupnya. Wong iblis itu canggih kok. Canggih. Ya canggih. Wong iblis itu kan bisa masuk ke dalam manusia bahkan sebelum manusianya ada. Sudah diizinkan. Iya. Sudah bisa mendidik. Manusianya pun bisa dididik sama iblis. Ya gimana nggak melekat dengan iblis di situ untuk selama-lamanya. Kok tahu-tahu membahas tentang amanah? Benahi dulu hidup kalian, baru membahas tentang amanah. Apa itu yang disebut dengan amanah? Sebenarnya manusia itu semuanya memiliki amanah ya. Keluarga titipan amanah. Jasad kita juga amanah. Semuanya amanah. Iya, ilmu juga amanah. Hanya saja ada sebuah amanah yang memang sudah digariskan oleh Tuhan kepada manusia-manusia yang dipilih. Amanah-amanah itu, dan bisa dilihat dengan manusianya yang memegang
memegang amanah itu. Bukan manusia yang penuh dengan nafsu, keinginan, ingin menguasai. Tidak mungkin amanah itu. Iya, mendapatkan amanah kalau manusia itu masih penuh dengan nafsu. Ya boleh mendapatkan amanah. Ya itu tadi, dikasih amanah sama bangsa iblis. Allahu Akbar. Sama saja mempunyai amanah, tanggung jawab. Tapi beda tempatnya, beda jalannya. Loh, kenapa dikasih amanah oleh bangsa iblis ya? Ya, itu kan amanah. Iya sama-sama amanah sih, cuman tak menyesatkan tuh. Iya memang sudah tugasnya. Iya, aduh, Allahu Akbar. Kan sudah tugasnya iblis untuk menyesatkan manusia. Iya. Diamanahkan kepada manusia yang ingin mengikuti, kan amanah. Itu amanah yang menyesatkan namanya itu ya. Namanya amanah iblis. Apa Allahu salah? Akbar. Jadi amanah itu banyak. Iya. Bukan amanah yang dipahami oleh bangsa manusia. Amanah kepada anak, amanah kepada ilmu, semua amanah. Semua amanah. Cuman apa kalian mau mengakui, mau mengetahui tentang amanah, tentang bangsa iblis? Apa sih amanahnya bangsa iblis itu? Amanah itu apa? Amanah itu tugas, perintah. dan iblis pun mempunyai amanah. Atau kadang yang mau menyalahkan iblis juga amanah. Tidak ada yang bisa disalahkan. Iya, tidak. Iblis Kalau aduh, mau sampai di ini sini, keder saya. Astagfirullahaladzim. jangan dibahas. Iya, benar-benar jadi bahas. Ini ya Akan banyak kebingungan. iya. Tapi bagaimana yang kami yang di sini menyikapi kepada orang-orang yang datang dan mengaku mempunyai amanah, kunci amanah, harta segala macam. Bagaimana menyikapi itu ya? Tidak usah disikapi. Tidak usah disikapi. Dikasih kopi udah, dijamu sudah. Ya sudah. Ya sudah. Astagfirullah. Apa yang membingungkan yang bukan untuk dibingungkan? Tidak usah. Ya untuk yang mengaku-ngaku, yang sudah mengaku mempunyai amanah segala macam. Ya kalau mau mengikuti ya silakan. Iya. Ya kembalikan saja kepada hatinya masing-masing. Iya. Bagaimana amanah yang sesungguhnya? Apa yang dimaksud dengan amanah itu tadi? Iya. Kalau untuk yang datang ke sini ya silahkan saja. Kita tetap terima, kita buka selebar-lebarnya, kita jamu, kita kasih. Iya, silaturahmi ya yang. Ya insya Allah, terima kasih masukannya. Ya jangan bingung. Iya. Wong yang ngasih amanah aja bingung, bingung juga. Kita tahu sama-sama bingung jadinya yang. Allahu Akbar. Tinggal dibukakan saja pintunya. Ya, kami hanya sebagai wasilah saja ya, perantara untuk memberikan ini loh, seperti ini yang harus kalian lakukan agar kalian itu minimal sedikit, walaupun banyak tersesat tapi sedikitnya ini ada seperti ini dari tuntunan dari guru kami gitu. Hanya mampunya seperti itu. Karena amanah yang sesungguhnya itu ada ya ada amanah itu. Iya. Cuman bukan jalannya yang kayak gitu. Bukan yang kayak gitu. Amanah yang membuat dia juga bingung. Iya. Sebetulnya bukan sebuah amanah. Apa? Dia
dia menginginkan segala sesuatu solusi untuk hidupnya. Mesti bagaimana dengan menyikapi tentang apa yang dijalin, yang dihadapi dengan dia selama ini. Permasalahan kehidupan itu ya yang dia alami ya. Yang dialami. Oh iya. Berarti ya kan, memang sudah sifatnya manusia. Selalu ingin tahu kan. Penasaran. Iya. Sama seperti kami. Kadang penasaran ingin tahu tentang ini, tentang itu. Apa itu baik menurut Eyang seperti itu? Ya wajar, manusia mungkin ya. Ya kan memang sudah ada sifatnya manusia. Iya. Sudah tahu sebagai kelemahannya manusia. Kalau kalian ingin mengetahui itu semua. Iya. Nggak tahunya dahulunya kisah pewayangan para dewa sang hyang itu memang terjadi ada itu. Ya memang ada. Cuman itu kan sudah jauh masanya di saat ini ya. Sudah jauh. Bukan waktunya untuk kalian bahas. Iya. Karena sudah membedakan alam dan masanya. Dan tidak sama. Nanti kalian akan ikut-ikutan bagaimana di zaman dulu. enggak ya. Karena sekarang kan sudah ada penuntut kesempurnaan agama, yaitu Islam. Jadi ya buktinya masih banyak. Iya sih, sudah masih banyak juga yang masih seperti zaman dahulu. Tapi ya mau bagaimana lagi. Iya. Berarti tentang amanah itu, kalau manusia yang dititipi amanah itu sudah tahu tugasnya, sudah tahu untuk apa amanah itu dan bagaimana cara menggunakannya itu sudah tahu ya, tidak kebingungan ya. Silahkan dikatakan kepada yang membawa amanah tentang kata-kata saya dan ucapan saya. Iya. Supaya mengembalikan ke hatinya masing-masing. Iya. Kenapa? Supaya mereka malu dengan yang diamanahkan itu. Kalau masih mempunyai malu mengaku amanah yang bagaimana? Iya. Ini menjadi pembelajaran yang berharga untuk kami. Amanah, semuanya amanah. Tapi yang bolehkah saya mungkin bertanya, tapi pertanyaan ini sedikit ini ya. Silahkan saja. Iya. Kalau memang dibolehkan untuk menjawab, akan saya jawab. Oh iya, mohon maaf sebelumnya. Terkait masih tentang amanah. Karena banyak sekali manusia yang merebutkan atau menanyakan tentang amanah itu, terutama terkait harta, kekayaan, harta karun. Apa tadi yang mengatakan ada yang memilikinya, ada yang mewarisinya. Apakah pewaris itu manusia? Dan apakah manusia itu saat ini sudah ada? Sudah. Kalau belum ada, tidak mungkin banyak yang datang mengakui. Kalau mempunyai amanah, Iya. itu tandanya sudah ada. Pewarisnya sudah ada dari golongan manusia. Tidak akan muncul yang lainnya kalau yang satunya tidak muncul. Tidak akan ada yang lainnya kalau yang satunya tidak ada. Kalau yang satunya sudah ada dan sudah banyak mengakui, pasti sudah ada. Iya. Saya tidak mau menyebutkan nama. Iya, tidak apa-apa. Hanya begitu saja yang saya ucapkan. Iya. Karena segala sesuatunya itu pasti ada lawannya. Allah Akbar. Dan itu sudah ada. Iya. Yang memang mempunyai dan yang mewarisi segala sesuatunya tentang amanah yang disebutkan. Amanah apa? Iya. Jadi amanah itu
itu sangat luas. Bagaimana kata sampean tadi menyebutkan tentang amanah, amanah ilmu, Iya. itu sangat banyak. Dan amanah peninggalan-peninggalan di zaman dahulu itu nanti akan datang ke suatu tempat, ke manusia itu. Iya. Subhanallah. Dan yang mempunyai amanah itu ya tidak seperti itu, datang-datang mengakui saya mempunyai amanah, memenuhi tugas yang ditugaskan, lalu bingung Harus gimana tugasnya? pasti bagaimana tugasnya. Apakah kayak gitu? Iya. Bukan sudah dijelaskan, yang mempunyai sudah ada, Iya. bahkan di dunia ini sudah ada yang sudah menunggu, dan ada yang menjaga amanah yang dititipkan kepadanya untuk dikembalikan. Yang mempunyai hak itu tadi. Jadi yang dititipkan sudah memahami, Sudah mengetahui tugasnya sudah apa mengetahui gitu. tugasnya itu apa. Iya. Makanya nggak usah bingung, datang-datang membawa amanah. Aduh, amanah. Allah Akbar. Iya. Sama hidupnya aja masih bingung mesti bagaimana, Tuhan saya mana. Gitu amanah. Ya ada amanah selainnya. Iya. Jadi sangat banyak amanah itu. Amanah ilmu yang selalu kali bahas tentang laduni itu amanah. Oh iya. Sama juga. Iya. Tidak ada. Kemarin bedanya. kita membahas tentang ilmu segala macam itu. Oh itu amanah semuanya ya. Ya semuanya sama. Sama ya. Subhanallah. Yang diturunkan bukan untuk diamalkan. Iya. Sebuah titipan amanah. Jadi tidak susah-susah. Sudah amanah kok masih mau menggali di mana tempatnya. Bukan amanah namanya itu, bukan titipan. Dia yang mengada-ngada dan menginginkan untuk memenuhi nafsunya, Dibantu sama iblis tadi ya. dibantu dengan bangsa iblis. Udah dikasih perjalanan rohani. Allahu Akbar ya. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Walaupun sedikit banyaknya, lebih banyak bingungnya saya yang, tapi alhamdulillah sedikitnya. Kenapa mesti bingung? Iya, terkait tentang iblis ini tadi, apa tadi Mas Aan? Iblis yang menyesatkan, tapi iblis itu amanah atau tidak diizinkan. Mau menyalahkan iblis tidak bisa, tidak boleh saling menyalahkan. Ya mak, saya pemahamannya baru ya nggak bisa ini, karena manusia, termasuk saya manusia yang bodoh. Iblis itu kan diizinkan Iya. ada manusia, Oh. supaya manusia itu bisa melihat segala sesuatunya. Tujuan didatangkan itu semua tidak ada lain, hanya untuk menguji ketakwaan manusia dan keimanan manusia itu. Makanya tidak ada yang salah. Di Iblis, situ jawabannya. iblis menguji keimanan manusia ya, Dan diizinkan. dan diizinkan. Keimanan manusia itu harus diuji kapan. Lalu menyalahkan iblis. Benar-benar. Dikit-dikit iblis. Dikit-dikit dasar iblis. Astagfirullahaladzim. Padahal kembali ke kolbunya manusia. Iya.
bagaimana menyikapi tentang ujian itu. Kalau masih menyalahkan, belum seutuhnya manusia, masih ada iblis. Iya. Allah, subhanallah. Aduh ya, terima kasih sekali. Mungkin hari ini sebuah tausiah atau wawasan untuk kami dari yang begitu berharga, menjadi sebuah motivasi lagi buat kami lebih berhati-hati lagi dalam menyikapi suatu hal, termasuk menyalahkan iblis. Itu menjadi sebuah pembelajaran buat kami semuanya. Kalau yang boleh menyalahkan itu kan manusia itu tidak boleh saling menyalahkan, Ya, walaupun itu iblis. Kalau masih menyalahkan iblis, ya manusianya masih ada iblisnya. setiap manusia ya ada iblis ya. Aduh, Allah Akbar. Ya, masih ada yang mau ditanyakan? Iya ya. Apa sudah cukup? Sudah cukup ya. Alhamdulillah, wejangannya yang membuat semangat buat kami semuanya di sini. Ya, sama-sama. Semoga apapun yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Amin, Dan amin. bermanfaat Iya. untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan mohon maaf kalau kami sering mengganggu Anda atau yang lainnya ya. Tidak, saya baru pertama kali. Oh iya. Ya mungkin itu saja ya. Ya, kalau begitu saya mohon pamit, izin Iya. untuk kembali. Iya, monggo silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahu Akbar, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjadi sebuah tamparan keras ya, tentang persifatan iblis dan tugas dan amanah iblis. Setiap manusia memiliki amanah. Tidak terlepas bangsa iblis juga memiliki amanah. Amanahnya menyesatkan manusia. Dia menjalankan amanah, menyesatkan manusia, yaitu amanahnya dia, amanahnya iblis. Diizinkan oleh Allah. Tujuannya itu menguji keimanan dan ketakwaan manusia. Nah ini kan menjadi sebuah jadi keder ini saya. Dan terkait amanah, tentang harta terutama yang banyak diributkan, banyak yang diperdebatkan, banyak orang mencari itu. Kalau dikasih amanah ya seperti ini saja. Orang yang dilantik sebagai jenderal pasti sudah tahu tugasnya jenderal itu apa gitu ya. Sama seperti ini ya, dititipi amanah, pasti orang itu sudah tahu amanah itu untuk apa dan bagaimana, dan caranya tuh tempatnya di mana, caranya bagaimana, itu sudah tahu. Seperti itu ya, mungkin ya pemahaman saya seperti itu. Jadi harus lebih disaring lagi tentang amanah di budaya iblis itu untuk sedulur semua pada musafir jagat, pelaku spiritual dimanapun harus bisa memahami tentang itu. Mungkin itu saja. Silakan diputar lagi videonya, dihayati lagi, didengarkan lagi, karena banyak sekali pesan-pesan dari tadi gaib yang masuk tadi. Semoga bisa memberikan pemahaman sedikit demi sedikit, luasnya pemahaman, luasnya hati, bisa memperbaiki tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.